Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di channel Melma Dan. Di video kali ini, aku ngobrol bareng seorang wanita dan juga dokter orang Indonesia yang bertugas di London, Inggris. Siapa dia? Kita kenalan ya. Ini dia Dokter Dia. Halo Mbak Dia. Halo juga Mbak Nama. Mbak Dia, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu, mau berbagi cerita sama teman-teman di sini. Mbak Dia, kita orang Indonesia, terus ketemunya malah di UK. Mbak dulu sampai di UK ini tahun berapa, Mbak? Ini saya ceritanya agak panjang dan berbelit. Yang menetapnya mungkin boleh dibilang ya, sejak Januari 2012, tapi sejak 2008 sebenarnya sudah kesini juga, karena kesini itu kan karena suami dapat kerja di sini itu di akhir 2007. Jadi ketika itu saya lagi sekolah di Jakarta, masih sekolah, jadi nggak bisa begitu aja cuti dan kemudian kabur gitu kan, kurang lebih. Jadi akhirnya kesini setelah cuti akademik waktu itu dikabulkan, dapat cuti 1 tahun, jadi 2008 kesini. Tapi setelah 1 tahun harus kembali lagi kan, karena kontrak belajar, kontrak sekolah gitu. Setelah selesai baru kembali lagi sini 2012. Oh, oke. Dulu jadi dulu udah ambil kedokteran di mana Mbak di Indonesia? Saya dulu S1-nya dari FKUI dari Jakarta. Kemudian saya sempat ambil master di Australia 1 tahun, kemudian kembali ke FKUI ambil spesialis kebidanan dan kandungan di FKUI juga. Setelah itu ya udah, setelah lulus dari sana baru ke sini karena suami di sini. Mbak, nah sekarang Mbak tugas di mana, Mbak? Sekarang saya bertugas di Chelsea and Westminster Hospital di London, di Fulham Road ya. Mungkin kalau yang suka mengikuti sepak bola ya, dekat sama kandangnya Chelsea. Oh, oke, menarik. Mbak, jadi kalau kita orang Indonesia, maksudnya dulu kan kuliah kedokteran, terus Mbak pindah ke sini, kita ngelamar kerja di sini gitu, susah nggak sih Mbak? Mereka lihat ijazah kita dari Indonesia nggak? Iya. Jadi kalau dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain ya, yang di sini kalau di Inggris dibandingkan misalnya dengan negara-negara tetangga kita di Indonesia gitu ya, di Inggris sebenarnya justru lebih fair ground, lebih gampang untuk dokter dari mana aja untuk kemudian bisa bekerja di sini, karena mungkin lebih objektif ya. Dia alur untuk beregistrasi. Jadi kan kalau seorang dokter itu di mana saja kalau dia mau berpraktek harus registrasi dengan konsil setempat ya, konsil negara tersebut, konsil kedokteran negara tersebut. Kalau dokter dari Indonesia, bahkan lulus sekolah di Indonesia juga tetap harus beregistrasi dengan konsil kedokteran Indonesia misalnya. Kalau di Inggris namanya konsilnya General Medical Council. Jadi ya proses sudah jelas, misalnya mereka-mereka yang bukan lulusan medical school dari Inggris atau dari Uni Eropa ya, nanti mungkin setelah Brexit akan berubah aturannya, maka ada alurnya, jadi ada persyaratannya apa saja, bagaimana bisa dan surat izin praktek gitu. Jadi Inggris kalau menurut saya pribadi lebih mudah dan lebih jelas alurnya, dan dia mengakui semua fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Boleh, kalau lulusan semua fakultas kedokteran yang ada di Indonesia boleh kemudian mendaftar gitu. Mereka punya list gitu fakultas kedokteran mana saja di Indonesia, dan saya rasa semuanya masuk dalam daftar tersebut. Oh, oke. Ya. Jadi ada kesempatan ya kalau misalnya teman-teman kita dari ada banget Indonesia yang mau datang ke sini dan mau mencoba bekerja di sini, ya bisa gitu ya. Apa harus ada requirement spesialis lagi nggak yang harus nggak ijazah di Indonesia? Iya, jadi intinya kan harus bisa beregistrasi ya. Nah, untuk beregistrasi itu ada berbagai macam caranya, tergantung sudah sampai sejauh mana misalnya training kita sebelumnya. Jadi kalau
ada alur beregistrasi dengan GMC itu ada yang bisa melewati ujian. Kalau untuk yang tadinya baru selesai sekolah kedokterannya dokter umum gitu misalnya di Indonesia gitu ya. Kalau baru dokter umum nanti begitu di sini bisa beregistrasi dengan GMC melalui jalur namanya jalur PLAB ujiannya ya. Jadi Professional and Linguistic Assessment Board. Jadi ada ujiannya. Ujiannya hanya untuk mengetahui apakah pengetahuan dan keterampilan serta bahasa gitu ya itu bisa aman, apakah dokter ini aman untuk berpraktek di Inggris ya, dan nggak susah-susah banget, banyak banget orang yang lulus gitu ya, dan di Inggris ini NHS atau National Health Service sangat bergantung kepada dokter-dokter dari lulusan internasional juga. Kalau Mbak Dama juga mungkin lihat ya, banyak proporsi jumlah dokter yang lulusan dari luar itu cukup besar di NHS gitu, karena memang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan dokter lulusannya sendiri juga. Jadi makanya ada alur yang sangat jelas karena mereka juga memang butuh gitu. Ya. Wah, ini bisa jadi semangat buat teman-teman yang nonton nih, Mbak. Kalau mungkin mereka berpikir mau berkarir di sini, kesempatan itu ada banget ya. Ada banget ya. Apa sih yang menurut Mbak membedakan rumah sakit di sini? Ini yang Mbak dinas sekarang rumah sakit pemerintah ya? Apa private? Enggak, pemerintah. Jadi mungkin agak beda banget ya. Kalau dengan Indonesia, kalau dibandingkan mungkin sangat berbeda sistem layanan di Inggris ini kan memang sebagian besar kalau bukan hampir semuanya memang diurusi oleh NHS ya, dengan berbagai organisasinya. Jadi memang mungkin kalau boleh dibilang mungkin lebih dari 90% ya layanan adalah layanan NHS. Layanan swasta atau layanan private itu sekarang mulai lebih banyak dibandingkan 10-20 tahun yang lalu ya. Tapi tetap aja masih layanan NHS itu masih sangat mendominasi. Jadi mungkin cuma di kota-kota besar aja mungkin sudah sekarang mulai banyak private hospital ya, tapi tetap juga umumnya bahkan yang mereka bekerja di private hospital pun biasanya mereka tetap punya NHS practice gitu ya. Nanti abis itu mereka biasanya meluangkan waktunya untuk private practice juga. Oke. Mbak menangani COVID nggak kemarin ini? Ya, jadi mungkin itu juga berbeda ya kalau dengan di Indonesia mungkin lagi-lagi bedanya. Kalau di UK karena jumlahnya sangat banyak dan juga mungkin karena memang kebijakannya demikian, jadi hanya ketika jumlah kasus masih sedikit saja maka ada rumah sakit rujukan. Tapi setelah itu setelah begitu kurva pandemi sudah mulai naik, maka saya rasa tidak ada rumah sakit yang tidak menangani COVID ya. Jadi waktu itu memang strategi pemerintahnya kan semua rumah sakit menangani, beberapa rumah sakit swasta kemudian dalam tanda kutip mungkin diakuisisi gitu ya untuk menyediakan bed cadangan gitu kalau sampai rumah sakit NHS nggak bisa menyediakan tempat lagi gitu. Ya, jadi semuanya sih saya rasa semua di mana-mana kalau di UK akan berhadapan dengan pasien-pasien COVID karena semua rumah sakit terbuka gitu. Mbak kan posisi sebagai dokter spesialis kandungan ya, tapi harus juga untuk menangani pasien COVID jadinya ya Mbak? Jadi kan ini coronavirus ini kan memang tidak mengenal tidak mendiskriminasi orang ya, tua, muda, laki, perempuan, hamil, nggak hamil, semuanya bisa kena. Jadi ketika masa puncak pandemi itu tidak sedikit ibu hamil, yang ibu bersalin dan lain sebagainya yang juga positif gitu. Jadi saya memang tidak menjadi orang yang di depan di instalasi gawat darurat misalnya di A&E ketika orang masuk dengan simptom COVID atau tidak di ICU merawat mereka yang
COVID berat, tapi kami di maternity services itu ketika di puncak pandemi pasiennya banyak banget juga, dan di antara mereka juga ada yang sayangnya mendapatkan perjalanan penyakit yang cukup berat gitu ya, sampai harus diintubasi, sampai harus masuk ICU juga. Oke. Nah, Mbak punya pengalaman menangani pasien yang karena berhubungan Mbak dengan kebidanan dan kandungan ya, pernah pegang pasien yang lagi hamil terus kena COVID juga nggak, Mbak? Oh iya, banyak. Jadi di rumah sakit kami, jadi kami ini kan lokasinya di di daerah Northwest London ya. Jadi lokasi tempat rumah sakit kami itu cukup unik populasinya, karena juga daerah yang banyak turis, daerah yang terekspos banyak. Jadi sampai pada satu poin itu London ini kan adalah epicentrum dari pandemik, dan Borough tempat rumah sakit kami berada itu adalah salah satu borough yang tadinya bahkan untuk London adalah yang paling tinggi gitu populasi yang mendapatkan COVID-nya gitu. Jadi banyak gitu. Jadi dulu ketika lagi puncak pandemi yang berapa tuh? 8 sampai 10 minggu itu setidaknya mungkin di maternity ward kami itu pasti ada aja gitu ya. Setidaknya 2 atau 3 orang yang emang COVID positif, dan kami sampai harus bikin bay khusus, apa istilahnya, bangsal khusus ya, bangsal khusus, kamar bersalin khusus, kamar operasi khusus, karena memang jumlah COVID di masyarakat, di populasi kan demikian besar pada waktu itu. Jadi ya siapa aja yang ibaratnya jalan melewati pintu bisa jadi positif gitu kan. Pada waktu itu Mbak, ibu yang hamil itu anaknya gimana? Udah lahiran? Udah melahirkan akhirnya? Anaknya kena juga nggak sih kalau kayak gitu? Iya, jadi banyak kan, karena pasiennya juga banyak. Jadi di rumah sakit kami itu termasuk yang mendapatkan di Northwest London dibandingkan dengan rumah sakit lainnya. Kami menangani pasien maternity yang jumlahnya cukup signifikan, lebih banyak dibandingkan rumah sakit lain dengan COVID gitu ya. Jadi tentunya karena pada waktu itu ya, ketika awal pandemik akhir Februari Maret itu sedikit sekali kan yang kita tahu tentang penyakit ini, apa efeknya terhadap kehamilan, apa efeknya terhadap janin yang dikandung, apa efeknya terhadap proses persalinan, apa kemudian bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang memang positif menderita COVID, apakah dia nanti kemudian juga at risk untuk mendapatkan COVID gitu ya. Jadi sedikit sekali yang kita tahu, dan waktu itu kebanyakan datanya itu bergantung atau rely kepada data-data yang dikeluarkan dari riset kebanyakan di Cina ya, di Wuhan pada khususnya, dan Cina pada umumnya, karena pada waktu itu tentunya mereka yang sudah lebih banyak mendapatkan pasien, dan data-data observasionalnya mereka publikasi. Jadi ketika di awal pandemik itu mulai datang, dari Royal College of Obstetrician and Gynecologists, mereka mengeluarkan guidance gitu ya, bagaimana menata laksana pasien dengan COVID, bagaimana antenatal care-nya, bagaimana care-nya, layanan pada saat persalinan dan lain sebagainya. Tentunya datanya pada waktu itu juga sangat sedikit, jadinya akhirnya yang menarik adalah jadi setiap beberapa minggu terus diperbaharui gitu ya guidance-nya, karena memang kemudian kita bisa mendapatkan data kita sendiri yang mungkin lebih spesifik, lebih cocok dengan populasi di UK, dengan bentuk pelayanan di UK gitu. Jadi memang itu menarik, jadi salah satu hal yang terus berkembang gitu ya, dan kita jadi harus selalu terus update gitu, karena satu minggu nanti guidance-nya A, nanti minggu berikutnya guidance-nya beda lagi, dan seterusnya gitu. Jadi memang menarik, dan sampai saat ini juga masih terus diperbaharui guidance tersebut gitu. Nah, kalau di Indonesia kan waktu itu kita sempat yang aku baca nih, kita sempat tenaga medisnya kesulitan dengan APD. Kalau di tempatnya gimana, Mbak? Aman supply-nya?
Mungkin sama juga ya, saya rasa semua pemerintah di dunia kesulitan mendapatkan supply dari APD ini juga sama. Mungkin ya di UK juga adalah salah satu topik besar yang sering dibahas ya, kalau di apa tuh daily briefingnya Downing Street ya, yang dulu setiap hari, sekarang udah nggak setiap hari ya. Apa itu ya, siapa namanya, Menteri Kesehatannya ya, Matt Hancock, selalu di-grill tentang masalah PPE ini, personal protective equipment atau alat pelindung diri. Itu menjadi masalah juga di sini, masalah besar juga. Cuman mungkin bedanya, ini kalau lagi-lagi dengan di Indonesia ya, kalau di sini adalah pemerintah yang memang bertanggung jawab gitu. Jadi kita yang di depan gitu, ya kita nggak, ibaratnya kita menuntut bahwa itu hak kami ketika kami ditaruh di depan, ya hak kami untuk mendapatkan APD yang sebagaimana mestinya, hak kami untuk melindungi diri kami gitu kan. Bedanya mungkin kalau di Indonesia mungkin agak gitu jelas siapa yang bertanggung jawab. Jadi akhirnya saya juga banyak berbagi cerita dengan teman-teman, dengan kolega di Indonesia, akhirnya mereka ya harus mengusahakan sendiri. Ada yang harus kreatif, harus merogoh dari kantungnya sendiri, mengandalkan banyak donasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Di UK pemerintah yang di-grill habis-habisan gitu ya, mereka yang harus bertanggung jawab, dan mereka emang ketika di awal agak tersendat gitu. Mungkin saya beruntungnya karena saya tinggal di ibu kota gitu ya, di ibu kota negara yang mungkin secara politis, para politisi ini ada kepentingan untuk memastikan supply kalau di ibu kota negara itu wajib ada gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau saya pribadi tidak pernah sampai merasakan harus misalnya nggak pakai APD yang sebagaimana mestinya gitu. Tapi kalau teman-teman yang di agak jauh gitu ya dari London sih, iya mereka bilang mereka mendapatkan masalah gitu ya, mendapatkan masalah dapat supply yang sebagaimana mestinya. Oke. Mbak udah jadi dokter sekian lama di sini gitu ya. Nah, ketika ketemu satu virus baru nih yang bikin satu dunia kebingungan, Mbak sebagai dokter gimana sih Mbak perasaannya ketika mau menolong orang, ternyata kita juga nggak tahu apa yang kita hadapi gitu? Saya rasa semua gitu ya, semua bukan cuma dokter yang ada yang bekerja di negara-negara maju aja gitu yang mungkin kelimpungan ya, karena mungkin satu hal gitu ya, mungkin kita justru ketika kita bekerja di negara dengan sistem layanan kesehatan yang sudah begitu mapan gitu ya, seperti di Inggris ini misalnya, ketika segala sesuatunya udah terbentang aja, udah mapan, kita selalu tahu apa yang kita kerjakan, guideline semua sudah jelas, melakukan ini dan itu semuanya udah tahu, karena semuanya sudah begitu mapan. Bahkan untuk ibaratnya untuk penyakit-penyakit yang jarang aja gitu ya, ada gitu semuanya gitu layanannya gitu, meskipun mungkin agak patchy gitu. Tapi begitu ada sesuatu yang baru yang kita nggak tahu, yang kemudian kita juga nggak tahu apa yang harus kita kerjakan karena pengetahuan yang kita punya cukup sedikit, saya rasa mungkin jadinya lebih impact-nya itu mungkin lebih dibandingkan dengan tempat-tempat yang memang sudah terbiasa go by the flow aja gitu mungkin ya, karena jadi kami ada semacam debrief setelah pandemik itu menurun gitu ya. Jadi kami ada debrief lokal gitu di departemen. Jadi salah satu hal yang banyak diceritakan gitu ya, salah satu yang menyebabkan menjadi sumber kecemasan para tenaga medis atau teman-teman saya gitu sesama dokter adalah bukan masalah ketika kita harus menghadapi pasien COVID dan takut ketularan gitu deh, itu satu ya. Tapi yang banyak justru adalah ketika kita merasa bahwa kita tuh nggak tahu apa yang kita kerjain, dan nggak segala sesuatu itu serba uncertain gitu atau tidak pasti gitu ya. Ada pasien yang kayaknya datang lewat dari pintu dia baik-baik aja gitu. Kenapa dua hari kemudian tiba-tiba collapse dan drop, begitu buruk kondisinya, harus diintubasi gitu ya. Dan kita nggak tahu kenapa gitu. Apa yang kita kerjain salah kemarin gitu ya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya juga sama ketika misalnya ada pasien gitu ya yang dia sekarang positif ya, tapi mild symptom, tapi dia masih prematur gitu ya. Apa harus kita agresif atau
kita biarin aja apa, maksudnya tetap apa perjalanan kehamilannya tetap kita observasi aja, atau justru kita intervensi sekarang karena nanti kalau pasiennya tuh keburu memburuk, nanti justru malah takutnya dua-duanya nggak bisa diselamatkan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kita nggak punya cukup data, jadi kita nggak tahu, tidak ada hal yang bisa meng-guide bagaimana kita membuat keputusan. Dan ketika kita melibatkan, ketika kita ibaratnya dia, kadang-kadang mungkin ini juga apa ya, jadi semacam apa, mungkin bukan sindrom, tapi semacam kebiasaan bahwa kita tuh merasa bahwa saya tuh selalu tahu, I know what I'm doing gitu. Jadi kalau ngasih advice sama pasien itu kita selalu bilang bahwa oh this is apa, ini berdasarkan data, berdasarkan best practice, evidence based dan segala macam. Tapi ketika ada sesuatu yang baru itu kita nggak lagi bisa bilang gitu kan sama pasien ya. Kadang-kadang jadi merasa frustrasi sendiri gitu. Ah ini benar atau salah, kalau kemudian pasien memburuk, wah ini apa gara-gara saya kemarin dia nggak ngerjain ini itu. Tapi memang juga nggak ada data yang menunjang untuk melakukan ini itu gitu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang apa ya, membuat resah gitu, mungkin salah satunya. Dan kebanyakan itu salah satu hal yang keluar dari debrief kami di departemen, bahwa ketika kita nggak tahu tuh ternyata itu bikin stres gitu ya. Bikin stres. Iya. Ya kita aja, maksudnya orang awam yang nungguin beritanya di rumah aja tuh yang stres gitu kan, Mbak. Apa ini sebenarnya yang kita hadapi gitu, apalagi yang berhadapan langsung gitu ya. Mbak, sebenarnya jadi kondisi orang yang terkena COVID itu gimana sih, Mbak? Badan dalamnya gitu loh, Mbak, struktur apa namanya sih, struktur badannya itu jadi kenanya di mana, terus setelah kena bentukannya jadi seperti apa gitu? Iya, mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjelaskan itu dengan detail toh, karena saya bukan ahli paru ya, ahli respirasi, karena kan kita taunya COVID ini menyerang saluran nafas, salah satu bentuk dari infeksi saluran nafas gitu ya. Cuman memang yang menarik ternyata bukan sesimpel sekedar infeksi saluran nafas aja, tapi ternyata respon tubuh menghadapi infeksi ini kemudian juga menjadi luar biasa dan malah bisa membuat perjalanan penyakit menjadi justru jauh lebih berat lagi gitu. Jadi ada respon sistem pertahanan tubuh kita karena dalam rangka melawan COVID malah jadi merusak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu mungkin oversimplifikasi gitu, tapi secara pendek seperti itu. Dan tentunya sampai saat ini juga masih menjadi pertanyaan, orang-orang mana aja sih yang kemudian punya bereaksi berlebihan sampai kemudian badannya malah jadi terusak sendiri gitu. Sampai saat ini juga masih menjadi misteri gitu kan. Seperti kalau kita ketahui, oh ya kita tahu bahwa mereka yang dengan mereka yang berusia lebih tua, yang lebih dari 60 tahun, yang dengan penyakit penyerta atau komorbiditas tertentu seperti misalnya diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, mereka tampaknya mendapatkan perjalanan penyakitnya itu lebih berat gitu ya. Tapi juga kita juga terutama di UK ini terlihat bahwa mereka-mereka yang datang dengan background etnik minoritas gitu ya, yang dari kelompok hitam, berkulit hitam, atau mereka yang datang dari Southeast Asia, mereka tampak secara disproportionate mendapatkan penyakit yang juga berat gitu ya, dan angka kematiannya sangat signifikan lebih tinggi bila dibandingkan dengan misalnya mereka yang Caucasian gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sampai sekarang masih belum diketahui kenapa bisa berbeda, apa yang membedakan dan lain sebagainya. Jadi memang baru sedikit banget yang kita tahu gitu ya. Mbak, memang belum ada obatnya ya, Mbak ya? Karena kan kalau di Indonesia nih beredar banyak sekali, Mbak, pesan-pesan gitu. Ada yang bilang pakai bawang putih, terus diminum pakai air, deh segala macam deh. Jadi belum ada ya, Mbak? Jadi itulah bedanya ya kalau
Jadi kalau apa bedanya antara yang ketika kita bilang bahwa kita melakukan evidence based medicine gitu. Jadi tenaga kesehatan tidak mengklaim bahwa obat A bisa menyembuhkan penyakit B tanpa didukung oleh data yang memang didapatkan dengan robust gitu ya, dengan penelitian yang baik, dengan level penelitian, dengan metode penelitian yang baik, sudah dilakukan apa namanya appraisal dan seterusnya. Jadi sampai saat ini obat yang, jadi kan kalau COVID-19 ini disebabkan oleh oleh satu virus, maka tentu yang gampang adalah jadi obatnya harus sesuatu yang sifatnya antivirus dong. Kalau kayak misalnya sama dengan satu penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri, maka obatnya tentunya tentu antibiotik gitu misalnya ya. Sampai saat ini belum ada penelitian yang berjalan terus masih ya sampai saat ini. Berbagai trial yang dilakukan di UK juga termasuk banyak trial besar yang dilakukan karena jumlah pasiennya juga banyak ya, yang secara efektif bisa mengobati gitu ya. Ada beberapa diantaranya yang kemarin dihebohkan, pemberian steroid bisa meringankan perjalanan penyakit gitu-gitu kan. Tapi sampai saat ini pengobatan selain yang kita kenal sebagai suportif gitu ya, jadi ya ditungguin aja, diikutin aja perjalanan penyakitnya, tapi disupport orangnya sepanjang perjalanan penyakitnya itu. Jadi kalau butuh diintubasi ya diintubasi, kalau butuh dicuci darah dan lain sebagainya, maka belum ada ditemukan antiviral yang efektif. Oke. Nah, Mbak, keadaan sekarang di lapangan seperti apa sih, Mbak? Kurvanya sudah makin menurun, lagi kelihatan udah mau habis, atau kayaknya belum ada tanda-tanda perbaikan? Gimana Mbak, kalau lihat dari pasien-pasien udah banyak yang pulang? Ya, jadi kalau di apa namanya, kalau kita lihat briefing dari pemerintah, kurva menurun. Saya juga kalau di lapangan juga melihatnya demikian ya. Terakhir beberapa hari yang lalu ada update gitu ya di rumah sakit kami, jumlah yang positif itu sangat minimal, dan itu juga kebanyakan jadi di tesnya bukan karena dia punya simptom, jadi gitu, karena sekarang kami yang juga kayaknya banyak rumah sakit di Inggris juga sangat sangat rigorous gitu ya melakukan screening. Jadi sekarang semua orang yang akan dirawat di rumah sakit, begitu dia masuk dilakukan tes gitu ya. Jadi sekarang juga angkanya kebanyakan dari jumlah yang positif itu juga karena memang dites meskipun nggak simptomatik, dan ada di rumah sakitnya bisa jadi karena alasan lain, bukan karena COVID simptom gitu. Jadi misalnya kebetulan misalnya apalah gitu, hamil, terus mual muntah gitu ya, hiperemesis, terus habis itu harus dirawat di rumah sakit karena butuh dikasih cairan dan lain sebagainya. Karena itu dia diambil swab karena emang rutin semuanya di swab positif gitu aja. Jadi kebetulan aja positifnya gitu, bukan karena dia punya keluhan gitu. Jadi sekarang diperkirakan jumlah yang positif itu karena memang kita melakukan lebih banyak tes, lebih banyak screening aja. Oke. Nah, jadi Mbak, tapi posisinya rumah sakit saat ini sudah bisa menerima pasien penyakit lain selain COVID nggak? Iya, jadi kebanyakan rumah sakit sudah kembali ke layanan normal sebelumnya ya, karena memang waktu sepanjang puncak pandemik itu memang layanan kemudian diarahkan hanya layanan yang sifatnya emergensi yang tidak bisa ditunda lagi ya, layanan-layanan lain yang sifatnya bisa ditunda semuanya di-stop, ditutup. Tapi sekarang sudah kembali lagi. Jadi layanan elektif gitu ya, layanan berencana, baik di klinik maupun layanan operasi berencana sudah mulai pelan-pelan sudah kembali lagi, meskipun setiap rumah sakit mungkin melakukannya dengan cara yang berbeda, karena juga
mengantisipasi kemungkinan adanya gelombang kedua ya, atau second peak yang banyak orang sekarang sedang berhati-hati, melihat dengan hati-hati, karena tentunya dengan restriksi lockdown ini dilonggarkan, maka kalau misalnya orang banyak yang bandel gitu ya, dengan tidak mengindahkan nasihat untuk mengurangi risiko penularan, maka bukan tidak mungkin terjadi second peak lagi. Nah, kalau di rumah sakit saya sendiri saat ini, kalau di departemen saya, kita sudah mulai kembali melakukan aktivitas yang sifatnya berencana ya, klinik sudah kembali, tapi kami melakukannya sebisa mungkin dengan virtual klinik. Jadi menggunakan berbagai aplikasi gitu ya, dan operasi berencana juga sudah mulai kembali, tapi kami menggunakan salah satu rumah sakit swasta yang diakuisisi gitu. Jadi menggunakan kamar operasi mereka, kamar operasi dan semua layanan di rumah sakit kami masih ditahan karena khawatir ada second peak gitu. Karena nanti semua settingannya kalau diubah, takut nanti susah lagi ngubahnya untuk melayani COVID. Jadi masih ibaratnya masih ngerem-ngerem gitu sambil lihat-lihat gitu. Ya, okay. Nah, Mbak, beberapa hari yang lalu aku sempat baca dari health leader di UK ya, kalau misalnya warga itu kan harus bersiap kemungkinan second wave. Aku baca tuh. Terus dari Mbak sendiri sebagai tenaga medis gitu, ada nggak sih Mbak, kita sebagai orang awam yang di rumah nih yang nggak tahu kapan ini berakhir, kira-kira kita nih harusnya ngapain ya supaya bisa sedikit mengurangi kemungkinan itu, Mbak? Iya, saya rasa semuanya juga lagi cemas melihat jumlah penularan apakah jadi meningkat terutama setelah banyak restriksi, dan akan banyak lagi restriksi yang dilonggarkan oleh pemerintah dalam minggu-minggu ke depan. Ya. Jadi mungkin satu hal yang bisa saya bilang adalah ya kita ikuti aja advice dari pemerintah ya, mengenai kalau bisa kerja di rumah, nggak perlu balik lagi ke tempat kerja, sehingga nggak harus commute, nggak harus menuhin public transport dan lain sebagainya. Yang anak-anak sekolah juga sampai saat ini kan juga cuman tahun-tahun tertentu aja yang sekolah, dan mereka akan melihat membuat strategi bagaimana sekolah bisa kembali mungkin dengan cara yang berbeda ya, dengan apalah yang new normal dan lain sebagainya. Tapi saya rasa kita semua, setiap individu kita ini punya peran yang sangat besar gitu untuk memastikan bahwa laju penularan semakin menurun di masyarakat gitu ya, dengan melakukan tetap social distancing sebisa mungkin gitu ya. Pemerintah yang sudah sekarang menurunkan jarak physical distancing dari 2 meter menjadi 1 meter plus dan lain sebagainya, ya sebisa mungkin kita juga mengikuti itu. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa iya udah bebas, habis itu kayak kemarin ada beberapa orang yang melakukan pesta sembunyi-sembunyi ya, berkerumun dan lain sebagainya, karena tentunya nanti kita semua juga yang akan rugi kalau sampai terjadi second wave dan harus dilakukan national lockdown lagi seperti sebelumnya. Oh, oke. Wah, menarik banget. Nah, Mbak, pertanyaan terakhir nih aku mau tanya. Saya sebagai dokter yang menangani langsung ketemu langsung orang yang terkena COVID, Mbak, ada pelajaran nggak Mbak yang bisa diambil, Mbak? Ada pelajaran yang bisa lebih banyak banget ya. Saya bilang saya merasa terhormat gitu menjadi bagian dari sejarah. Ini kan pandemi global seperti ini belum tentu 100 tahun sekali, dan saya merasa terhormat menjadi bagian, bisa menjadi saksi hidup gitu istilahnya, yang nanti diceritain ke anak cucu gitu. Tapi mengenai pelajaran banyak banget. Satu yang saya ini banget gitu ya, adalah bahwa tadi mungkin seperti saya bilang, bahwa kita tuh terbiasa sudah nyaman gitu ya, terbiasa merasa serba tahu, merasa serba bisa gitu ya, merasa bahwa gini doang, rutin, ini biasa, setiap hari juga saya
ngadepin yang kayak gini. Dan kadang-kadang mungkin secara sadar atau nggak sadar saya jadi sombong gitu, ya gini lagi gitu ya. Tapi ketika dihadapkan dengan satu hal yang baru, sama sekali nggak tahu, ternyata ini juga gitu, ternyata seluruh umat manusia kelabakan gitu ya, panik, ketakutan ya, padahal cuman ibaratnya satu virus kecil aja yang kita kalau kita bilang bahwa aduh di kedokteran itu tahu ada entah berapa juta virus di luar sana juga tahu gitu. Tapi ketika ada satu aja yang bisa menyebabkan virus berat seperti ini, semuanya kelabakan ya. Jadi ternyata pelajarannya adalah kita tuh emang ketika kita merasa bahwa kita tahu, kita bisa gitu ya. Padahal yang kita tahu dan yang kita bisa itu tuh kalaupun ada cuman secuil yang dikasih sama Allah gitu. Jadi nggak ada tempat buat kita merasa sombong dan merasa sok tahu, serba tahu, karena emang nggak tahu apa-apa gitu. Masya Allah. Lebih gitu, Mbak. Wow, pelajarannya dalam banget, Mbak. Memang bener ya, banyak banget memang hikmahnya dengan adanya COVID ini ya, Mbak ya. Gitu, kita benar-benar jadi yang tadinya kita pikir dengan kemajuan teknologi semuanya bisa by finger, semuanya serba ada gitu. Tapi tiba-tiba kita lumpuh sama satu hal kecil yang bahkan nggak bisa kelihatan sama mata ya. Masya Allah. Iya. Mbak Dida, terima kasih banyak sharingnya, terima kasih banyak waktunya, ini bermanfaat. Sama-sama. Mudah-mudahan ini pesannya juga bisa sampai ke teman-teman semua yang nonton acara ini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan virus ini segera berakhir ya Mbak ya. Mbak Dian terima kasih sudah menjadi garda terdepan untuk sama-sama menjelaskan virus ini. Doa dari aku dan teman-teman di sini untuk Mbak dan teman-teman tenaga medis semua. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum.